Pemirsa, Anies Baswedan yang baru dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa hasil silaturahmi Anies dengan AHY? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan analis politik Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Zaki, Mas Hanta. Malam, Zaki. Baik. Mas Hanta, bagaimana Anda membaca pertemuan Anies dengan AHY hari ini? Apakah ini adalah upaya dari Anies untuk menjemput dukungan karena Anies sadar bahwa tidak mungkin Nasdem mengusung dirinya sendiri sebagai capres, dibutuhkan koalisi dengan partai politik lain. Sementara ini belum final-final juga koalisi yang terbentuk antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya, Zilvia, Mas AHY posisinya agak sedikit dibedakan antara beliau sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan bakal cawapres. Nah, pertemuan yang paling penting yang saya kira yang menjadi faktor pembentuk koalisi itu adalah AHY sebagai Ketua Umum. Itu penting karena untuk membangun koalisi. Sebelumnya Mas Anies sudah didukung bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, tentunya diumum sebagai capres. Nah, kalau itu dulu fokusnya, maka nanti baru bicara tentang cawapres. Karena pembentuk koalisi ini antara tiga partai ini, antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini diperlukan. Karena salah satu tidak bergabung, maka tidak mencapai persyaratan 20%. Itu magnet pertama sebenarnya, kebutuhan bersama supaya bisa mengusung calon, siapapun dia. Yang kedua adalah magnet elektoral itu adalah Anies Baswedan sebagai capres. Saya kira irisannya sangat tebal di sini, baik Nasdem sudah resmi, Partai Demokrat juga kecenderungan ada ke Anies Baswedan, ditambah PKS juga ada tendensi yang kuat ke Anies Baswedan. Yang ketiga, ketiga partai ini terutama PKS dan Demokrat punya kesamaan potensi lawan politik. Siapa? PD Perjuangan, karena Mas Hasto mengatakan kecil kemungkinan hampir mustahil berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Nah, kalau PKS Partai Demokrat saya berkoalisi ini nggak cukup, harus ada topangan satu partai lagi, Nasdem. Nah, itu juga saya kira menjadi faktor. Nah, kalau mencari kesamaan faktor pembentuk, maka di level di fase kandidasi syarat untuk pencapresan itu harus segera dilakukan. Kalau misalnya sudah bisa cawapres, yang harus dihindari nanti misalnya muncul nama Mas AHY, nanti PKS juga munculkan nama kadernya, kemudian juga Nasdem mungkin punya preferensi. Nah, ini nanti akan perdebatannya atau kemungkinan untuk bicara tentang kotel efek, soal efek ekor jas yang dianggap nanti Partai Demokrat yang paling besar, partai lain belum tentu dapat, seterusnya. Ya, itu yang harus dihindari, harus dibicarakan duduk bersama. Ditambah ada tarikan partai-partai lain dan sebagainya. Nah, karena itu di fase kandidasi ini persyaratan untuk pencapresan, lalu baru bicara duduk bersama untuk menentukan siapa cawapresnya. Fase kedua adalah fase winning the election, soal kampanye, bagaimana memenangkan pertarungan. Jadi sudah dapat kandidatnya, baru pertarungan. Nah, disinilah dimasukkan variabel cawapres Anies Baswedan adalah cawapres yang kontributif secara elektoral. Dibedah namanya, bisa dari dalam partai koalisi maupun dari luar partai koalisi. Di fase ketiga baru bicara. Mas Hanta, ditahan dulu, kita akan bedah lebih lanjut ya. Apakah harus dari dalam internal koalisi atau di luar koalisi? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan. Mas Hanta, kalau soal cawapres kan sebetulnya Nasdem sudah membebaskan kepada Anies untuk memilih siapa cawapresnya. Apakah keleluasan yang diberikan ini bisa diterima oleh calon rekan koalisi dari Partai Nasdem seperti Demokrat dan PKS dan bisa mengurangi tendensi dari masing-masing calon rekan koalisi tersebut untuk ngotot mengajukan nama kadernya sendiri? Ya, saya kira itu salah satu solusi ya, jalan tengah. Satukan dulu, faktor pemersatu dulu yang dicari, katakanlah Anies memang itu. Nah, kalau kemudian Nasdem menyerahkan kepada Anies Baswedan, kemudian itu disepakati oleh partai rekan calon mitra koalisi seperti Demokrat dan PKS, saya kira itu menjadi solusi yang tepat ya, karena tadi saya kira ada lawan politik yang juga sudah menyiapkan langkah kuda politik yang juga kuat, saya kira melihat faktor ini. Nah, karena itu yang perlu dipikirkan semua tiga partai ini adalah bagaimana segera terbentuk koalisinya dan mekanisme penentuan cawapresnya ditentukan, misalnya apa mekanismenya tadi ya, salah satunya Nasdem menawarkan diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai capres.
Nah, dari nama-nama soal cawapres itu tadi yang saya katakan bukan sekedar kandidasi. Tadi Mas Herzaki juga mengatakan tidak mau mencalonkan pasangan kemudian kalah, tapi juga ingin mendukung pasangan yang akan menang pertarungan nanti. Setelah menang, mereka juga cocok, punya kapabilitas yang saling melengkapi, punya karakteristik yang saling melengkapi setelah terpilih menjadi presiden dan wapres. Karena itu kalau dipetakan, misalnya ada dua ya kemungkinan dari dalam internal partai, luar partai. Kalau dalam internal, misalnya di nama Nasdem radarnya ada Andika. Kemudian di Partai Demokrat tunggal juga, yaitu AHY ketua umumnya. Belakangan PKS juga munculkan nama seperti Hidayat Nurwahid, Aher, dan seterusnya. Kalau dari elektabilitas, memang AHY saya objektif, saya perlu mengatakan paling tinggi dan paling rasional untuk paling unggul dari nama-nama yang saya sebutkan dari kelompok dari klaster internal partai. Tetapi selain itu juga harus dipikirkan lebih dalam lagi, tidak hanya internal partai, tapi juga faktor-faktor lainnya. Kita tahu Anies Baswedan misalnya basisnya di Sumatera, Banten, DKI, Jawa Barat cukup kuat di sana, meskipun berbagi dengan Prabowo. Nah, karena itu Anies membutuhkan topangan kekuatan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah mungkin kalau ada Ganjar maju sulit untuk mendapatkan kuat di Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur dan sebagian besar Indonesia Timur. Nah, itu salah satu faktor variabel geografis yang harus dipikirkan. Nah, apakah AHY misalnya secara objektif bisa memenuhi itu, kemudian peluang menangnya besar, mereka cocok, ya itu bisa masuk. Jadi saya kira, mohon maaf, sebagai masukan dari Partai Demokrat, misalnya ini tidak ada katakanlah harga mati, ya harus AHY, kalau tidak dengan AHY maka tidak bisa berkoalisi. Nah, itu agak sulit. Tapi kalau dibangun mekanismenya, parameternya, indikatornya dibangun secara objektif, lalu ditemukan nama si A, si B, si C, saya kira koalisi ini akan terbangun ya, akan menjadi kekuatan. Dan perhatikan nanti lawan politik cukup kuat, karena saya yakin PDIP tidak sekedar misalnya memaksakan Mbak Puan akan maju, mereka juga mempertimbangkan variabel elektabilitas. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, misalnya kalau dua poros, figur Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar dipasangkan, itu akan menjadi lawan politik yang sangat kokoh sekali, kuat sekali. Nah, kalau menjadi tiga poros, nah itu juga strategi dari poros koalisi ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mencari cawapres adalah dalam rangka memenangkan pertarungan, dan kalau menang, mereka bisa bekerja sama untuk memimpin bangsa dan negara. Itu mungkin visinya harus sama terlebih dahulu ya.